Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelita Sukma Budi Haryati dengan NIM 2003-10098. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Reformasi Administrasi Publik yang diampu oleh Ibu Adinda Dewi Agustin, SAP MAP, yang bertemakan fenomena reformasi birokrasi. Baik, adapun fenomena reformasi birokrasi yang saya pilih yaitu mengenai penghapusan tenaga kerja honorer di instansi pemerintah. Dalam keputusan surat yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia. Mari kita cari tahu bersama-sama tentang penghapusan tenaga honorer. Dapat kita lihat tentang keputusan penghapusan tenaga kerja honorer di instansi pemerintah tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tanggal 31 Mei 2022. Rencananya penghapusan tenaga kerja honorer akan dilakukan pada tahun 2023 atau pada tahun depan. Lalu mengapa pemerintah menghapus tenaga kerja honorer? Pasalnya, tenaga kerja honorer jumlahnya cukup banyak, baik yang bekerja di wilayah pusat maupun daerah. Hal ini disebabkan karena tidak jelasnya sistem rekrutmen tenaga honorer dan berdampak pada pengupahan yang kerap kali di bawah upah minimum regional. Menteri Pan-RB mengatakan bahwasannya tenaga kerja honorer tidak langsung diberhentikan, tetapi model pengangkatannya akan melalui outsourcing. Tujuannya agar pengangkatan tenaga non-ASN harus sesuai dengan kebutuhan instansi dan menjamin penghasilan layak sesuai dengan UMR. Berikut ini beberapa penyebab mengapa pemerintah menghapuskan tenaga kerja honorer dari instansi pemerintahan. Yang pertama adalah karena rekrutmen tenaga honorer ini dianggap membuat kacau kebutuhan formasi ASN dalam instansi pemerintah. Jika rekrutmen tersebut diadakan terus-menerus, maka akan menimbulkan permasalahan, yaitu terjadinya pengangguran di mana-mana akibat banyaknya yang mencalonkan diri sebagai ASN tetapi tidak seimbang dengan peluang diterimanya. Oleh sebab itu, mereka yang tidak diterima akan menjadi beban negara karena menjadi pengangguran. Yang berikutnya, mengapa tenaga honorer dihapuskan, yaitu karena tenaga honorer tidak ada dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara yang sudah jelas berbeda dengan ASN atau pegawai negeri sipil dan P3K. Mereka diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Tenaga honorer sendiri merupakan seseorang yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian atau pejabat pemerintahan untuk melaksanakan tugas tertentu pada instansi pemerintahan. Hal ini berarti tenaga honorer merupakan orang yang bekerja di instansi pemerintahan, tetapi gajinya dibayarkan oleh APBN atau APBD. Baik, untuk selanjutnya, adapun solusi maupun alternatif penyelesaian dari tenaga honorer yang telah saya paparkan dari video ini dapat saya simpulkan, yaitu ada 3 alternatif penyelesaian. Yang pertama yaitu diangkat seluruhnya menjadi ASN, dan yang kedua diberhentikan seluruhnya. Adapun opsi jalan tengah yang ketiga yaitu diangkat sesuai dengan prioritas. Dalam hal ini bukan berarti ada prioritas dan non-prioritas, akan tetapi pemerintah diharapkan dapat menyelesaikan hal ini secara berkala. Itulah video mengenai pembahasan fenomena reformasi birokrasi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan terima kasih kepada Ibu Adinda Dewi Agustin, SAP MAP, selaku dosen mata kuliah Reformasi Administrasi Publik. Sekian, terima kasih.
Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.